kepada Sobat IndiHome dan juga Indie Talkers yang ada di rumah, di jalan, dan dimanapun kalian berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali Mas Niko dan juga sobat-sobat IndiHome dan Indie Talkers di rumah di podcast kita. Nama saya Indah Pratiwi, saya sebagai tim Digital Marketing Operation dari Wital Semarang, yang mana pada kesempatan kali ini akan memandu ngobar kita pada episode kali ini bersama Mas Niko. Siapa? Halo. Halo. Nah, sebelum mulai nih para sobat IndiHome, kita mau ngasih informasi sedikit tentunya, yang tentunya semoga informasi ini bisa menjadi suatu kabar bahagia ya. Jadi IndiHome ini sedang ada program yang tentunya bisa membantu nih untuk masyarakat Semarang ataupun masyarakat luar Semarang seluruh Indonesia untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, di mana caranya gampang banget, kalian cukup registrasi di sobat.indihome.co.id ataupun mendownload aplikasi Sobat IndiHome di App Store dan juga Play Store. Nah, setelah download, kalian bisa langsung registrasi, langsung nanti ada link referral yang bisa kalian bagikan di sosial media kalian. Jadi kalian bisa memanfaatkan sosial media ini lebih baik lagi. Nanti kalau ada masyarakat yang menjadi pelanggan dengan cara mengeklik link tersebut, kalian akan mendapatkan poin yang bisa langsung diuangkan. Nah, selanjutnya kita tanpa perlu basa-basi lagi, untuk sobat-sobat IndiHome, untuk Indie Talkers yang tentunya penasaran nih dengan Mas Niko. Ya Mas Niko, bisa sedikit memperkenalkan dirinya Mas Niko? Ya, perkenalkan, nama saya Niko Hidemans. Saya asal Kediri, kemudian umur saya baru 23 tahun. Untuk kesibukannya, saya mahasiswa dan juga direktur utama dari PT Kreatif Widya Nusantara. Wow, Mas Niko, akhirnya bisa bertemu dengan Mas Niko nih. Orang yang spesial banget. Masih umur 23 ya Mas? Ya, tahun ini Mbak sebenarnya. Tahun ini sebenarnya 23 tahun, berarti Besok saat apa? ini masih 22 sebenarnya. Ya, masih 22. Berarti lebih muda lagi ya Mas Niko? Lebih muda. Lebih muda. Udah menjadi CEO, namun sekarang masih kuliah juga. Ya, masih mahasiswa semester 7 Mbak. Wow, Mas Niko, senang sekali saat ini bisa bertemu dengan Mas Niko. Berarti saat ini sibuk Mas Niko? Ya, kesibukannya yang ngelola perusahaan sama belajar. Tetap belajar ya Kan Mas saya Niko? masih pelajar juga Mbak, mahasiswa. Oke Mas Niko, udah nih kita perkenalan singkat, 23 tahun, udah jadi CEO ya Mas Niko ya. Tapi Iya. masih kuliah juga nih. Tapi sebelum menjadi CEO ya Mas Niko, sebelum jadi CEO ini, sebelum jadi direktur utama juga ya, Ya. kesibukannya apa sih Mas Niko, atau dulu sebelumnya ngapain gitu? Oh, kalau saya lulus SMA kan 2017 ya. Oh iya. Lulus SMA 2017 akhir tahun. Saya kan melamar pekerjaan, kemudian saya keterima nih menjadi marketing IndiHome sih lebih tepatnya. Wah, sebelumnya di Indonesia juga? Salesforce saya dulu. Oh gitu. Saya dimulai dari Salesforce. Nah, saya menjadi Salesforce itu kisaran waktu 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Yes, 1,5 tahun saya jadi Salesforce. Kemudian dalam waktu 1,5 tahun saya jadi meningkat nih sebenarnya, lebih meningkat. Saya jadi supervisor. Itu saya mengelola tim Salesforce juga. Saya jadi leadernya. Tapi saya masih bekerja di perusahaan lain tuh sih sebenarnya. Oh, jadi nyambi ya Mas Niko ya? Ya betul. 1 tahun sih. Saya 1 tahun menjadi supervisor. Setelah 1 tahun menjadi supervisor, baru saya ingin buka perusahaan sendiri dan sekarang udah buka sih. Sudah buka ya Mas Niko. Berarti wah, cukup ditarget ya Mas Niko ya kalau ngedengar dari Mas Niko ya. Iya sih, sebenarnya itu sih. Sebenarnya kan dari awal saya memang udah punya target ya dari waktu pertama kali jadi marketing itu saya udah punya target bahwa beberapa tahun ke depan saya harus lebih baik sih. Oh, berarti 1,5 tahun jadi Salesforce, dilanjut 1,5 tahun jadi supervisor, 1 tahun sih. 1 tahun jadi supervisor, dilanjutkan lagi kemudian membuka usaha sendiri. Yes, betul Mbak. Wow, oke, menarik sekali Mas Niko. Menarik sekali, cukup pesat ya Mas Niko ya untuk Ya, puji Tuhan. kenaikannya ya Mas Niko ya. Nah, kemudian nih Mas Niko, kan Mas Niko ini sendiri ya udah melakukan dari Salesforce, tapi sebelumnya nih kan SMA nih Mas Niko langsung kerja.
Iya. langsung jadi sales force dan kemudian membuka usaha. Pas SMA itu udah punya cita-cita mungkin, apakah untuk jadi entrepreneur, apakah mungkin dulunya ingin jadi karyawan atau apa sih Mas Niko? Kalau jujur sih awal saya nggak ya. Tapi kalau memang masa kecil SD itu dulu pernah sih saya pengen jadi pembisnis. Zaman SD nih. Iya, Tapi SMA sebenarnya saya udah sebenarnya pengen jadi karyawan, tapi ternyata setelah saya melihat rekan-rekan saya yang memang dia sukses di dunia entrepreneur, dan entrepreneur itu pun menurut saya juga menantang. Iya. Jadi makanya saya memutuskan saya ingin jadi entrepreneur sih untuk kedepannya, seperti itu. Ya karena menurut saya juga sih jujur banget entrepreneur itu nggak mudah. Kita harus siap banget sama semua resiko ya Mas. Iya Niko? betul, karena kalau kita udah terjun di dunia entrepreneur, saya sejak awal sudah memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Artinya memang saya udah siap untuk masuk ke lembah yang namanya ketidakpastian sih. Nah itu tuh Mas Niko yang mungkin dipengen-pengenin oleh karyawan seperti kita ya, kita ingin kepastian. Ya betul, kan Makanya- beda-beda nih kan. Iya, makanya ada orang yang mungkin ingin jadi karyawan aja, ada orang yang emang pingin berbisnis Yes. ataupun cita-cita lainnya ya Mas Niko. Betul. Nah kemudian nih Mas Niko, dari jadi sales force, jadi supervisor, kemudian ingin menjadi pemilik sebuah usaha, ingin menjadi entrepreneurship, bahkan sekarang jadi direktur utama. Apa sih Mas Niko faktor yang mendorong Mas Niko untuk menjadi akhirnya membuka usaha ini? Yang pertama adalah saya waktu pertama kali jadi sales force, saya melihat bahwa ada peluang bisnis ya, peluang bisnis di mana waktu itu saya menjadi sales force melihat bahwa saya memiliki pengalaman di dunia marketing. Saya ingin ke depan membuka usaha untuk mengenerate income baru buat diri saya sendiri. Itu faktor yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua saya belajar dari kisah suksesnya dari teman-teman saya yang memang dia sudah terjun di dunia entrepreneur, kemudian rata-rata mereka juga fight semua orangnya, dan saya melihat bahwa menjadi entrepreneur itu suatu yang asik menurut saya itu asik. Terus yang ketiga ini yang paling sebenarnya yang paling ada di dalam kehidupan saya itu karena saya kan udah nggak punya orang tua ya saya. Oh, iya. Sejak 2019 kayak 2019 umur saya 19 tahun saya udah nggak punya kedua orang tua, artinya saya harus membiayai diri saya sendiri ya. Nah, jadi waktu saya menjadi sales force saya udah mikir bahwa saya untuk 3 tahun ke depan saya harus menjadi lebih baik dan saya harus bisa membuka usaha baru, menjerit income baru untuk diri sendiri. Tujuannya itu sih. Jadi biar saya tidak menyusahkan orang lain dan orang lain tidak menyusahkan saya. Cuma itu sih. Wah. Saya cukup menantang sebenarnya. Saya suka di entrepreneur. Padahal dengan situasi yang kayak gitu, tapi tetap mau Ya. untuk ibaratnya apa ya? Kalau kita entrepreneur kan berarti harus fight dengan ketidakpastian itu ya, Mas Niko. Harus fight, harus punya mental yang kuat. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena kalau kita biasanya ya, setiap orang itu kan biasanya kalau mereka udah gagal usaha, biasanya mereka itu secara mental biasanya down. Akhirnya ya udahlah nggak mau dilanjutin lagi. Sebenarnya pembelajaran yang paling penting itu ya adalah kegagalan itu. Dari kegagalan kita kan bisa belajar. Ke depan kita harus melangkah seperti apa. Itu sih. Benar. Kalau kita yang namanya berhasil terus, kita nggak tahu ya Mas Niko ya letak gagalnya itu di Betul mana ya sekali. Mas Niko. Yang apa yang tidak perlu kita lakukan itu kita nggak tahu ya Mas Niko. Betul. Wow, luar biasa sekali Mas Niko. Perjalanan hidupnya ya Mas Niko ya. Ya Mbak, cukup terjal. Cukup terjal sekali. Nah, kemudian nih Mas Niko, sesuai dengan tema kita ya Mas Niko, usia 23 tahun, privilege itu penting gak sih? Kan kita udah mendengar nih sedikit kisah hidupnya Mas Niko sebelumnya. Kalau Mas Niko sendiri nih, menurut Mas Niko privilege itu apa sih Mas? Kira-kira? Privilege itu kan hak istimewa yang dimiliki oleh setiap orang. Iya, benar. Dalam hal bisnis ini, memang menurut saya privilege itu penting, sangat penting sih. Karena dengan adanya privilege kita itu bisa menggapai sesuatu dengan mudah sih, menggapai kesuksesan itu dengan mudah. Ibaratnya gini, kalau murid yang punya privilege pasti dia duduk di depan sendiri. Jadi kalau ada lomba untuk melempar kertas, dia pasti paling gampang untuk masukkan kertas ke
kotaknya itu. Karena dia aja udah paling depan ya Mas Ya, Niko. biasanya kalau orang privilege seperti itu. Tapi kalau dari saya sendiri, dari saya itu memang dulu itu saya nggak punya privilege. Jujur saya nggak punya privilege, saya mulai dari nol. Saya mulai dari nol, tapi saya berpikir bahwa ke depan saya harus punya privilege. Karena apa? Untuk memperbaiki keturunan saya nanti, biar punya privilege seperti itu. Bener, berarti walaupun Mas Niko nggak punya sebelumnya nggak punya privilege atau belum punya privilege, tapi Yes. Mas Niko sadar bahwa privilege itu penting. Penting banget. Penting banget. Berarti privilege itu penting teman-teman. Tapi untuk memulai sesuatu nggak perlu punya privilege dulu kan Mas Niko? Ya, ya bisa sih. Cuman kalau kita nggak punya privilege, memang kita harus butuh kerja keras, jalannya juga cukup terjal. Tapi kalau kita udah punya privilege, harusnya lebih mudah. Lebih mudah ya Mas Niko. Tapi memang menurut saya Mbak ya, privilege itu tidak menentukan kesuksesan seseorang. Karena kalau orang udah punya privilege, tapi dia tidak memanfaatkan dengan maksimal, ya menurut saya percuma. Itu aja. Malah dia akan kalah dengan orang yang awalnya tidak punya privilege dan dia berusaha keras, akhirnya dia punya privilege dan dia sukses. Itu. Berarti untuk teman-teman di rumah nih nggak perlu ragu ya Mas Niko, walaupun mungkin saat ini belum punya privilege, tapi yakin kalau kita mau berusaha maksimal itu keras. suatu saat pasti punya privilege itu sendiri ya Mas Niko. Yes, betul Mbak. Menarik sekali nih sama Mas Niko nih. Banyak banget nih kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ambil ya Mas Niko nih. Kan awalnya Mas Niko, yang mana tadi Mas Niko bilang awalnya Mas Niko nggak punya privilege kan? Sempet takut nggak Mas Niko atau ragu untuk mulai usaha kan? Maksudnya kan kalau ngeliat orang-orang nih, aduh kayaknya aku nggak bisa apa-apa. Aku apa sih yang bisa aku lakuin gitu Mas Niko? Sempet nggak Mas? Kalau ragu tuh sama takut gagal tuh pasti ya. Iya. Sejak awal saya membuat perusahaan, saya pasti awal-awal juga takut, ragu, takut gagal. Tapi sebenarnya waktu itu banyak teman-teman saya yang support saya untuk wis nggak masalah, kamu mau maju harus bisa memutuskan seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk ya saya harus buat perusahaan ini karena saya udah tahu sih konsekuensi yang saya tadi infokan di awal bahwa ketika saya udah terjun ya saya harus siap dengan namanya ketidakpastian sih di dunia entrepreneur, karena kita nggak tahu bisnis itu bisa aja dia turun, bisa aja dia naik terus. Idealnya sih kita pengennya ya bisnis naik terus ya. Iya pasti. Idealnya seperti pasti itu sih kan. Mas Niko. Tapi sebenarnya di lapangan, di realitanya sebenarnya kita nanti akan mengalami yang namanya ya naik turun biasa di dunia entrepreneur percaya. Sedikit kepo nih Mas Niko. Berarti Mas Niko bisnisnya udah berapa lama? Kira-kira? Saya bangun perusahaan ini itu tanggal 1 Agustus ya. 1 Agustus? 7 Agustus. 7 Agustus? Ya, 7 Agustus. Kemudian 7 Agustus perusahaan jadi, baru saya running untuk mulai bisnis, mulai usaha saya udah jalan itu September tanggal 1. Itu tahun berapa Mas Niko? 2020. 2020 berarti Yes, udah mau 2 tahun ya Mas Niko? Iya. Tahun ini 2 tahun ya Mas Iya. Niko? Betul. Dalam waktu 2 tahun nih Mas Niko kepo, udah pernah untung atau rugi nih Mas Niko? Oh, gini ya. Kalau ini saya harus jujur mengatakan bahwa perusahaan saya ini kan mitra dari Telkom ya, lebih tepatnya. Mitra dari Telkom. Kami sebagai penyedia jasa. Saya harus mengatakan bahwa dalam waktu 2 tahun perusahaan saya belum pernah rugi sih. Itu yang ini juga bukan cuma saya aja, tapi teman-teman dan tim saya di perusahaan itu yang menurut saya sangat teman-teman udah kerja keras maksimal, akhirnya bisa membuahkan hasil seperti ini. Perusahaan saya belum pernah rugi dalam 2 tahun ini, tapi ada kemungkinan untuk rugi ke depannya, saya nggak tahu kapan ruginya. Tapi itu berarti dari Salesforce-nya Telkom Mas Niko, berarti dari sales Telkom ya? ya betul. Sampai menjadi penyedia jasanya ke Telkom sendiri. Yes. Wow, berarti peningkatannya cukup drastis sekali ya Mas Niko. Ya puji Tuhan, Boleh bocoran nggak Mas Niko perbedaan penghasilan dari sales sampai sekarang? Waduh. Kepo nih Mas. Ya apa ya, kalau ya pasti meningkat lah. Pasti meningkat ya Mas Niko ya. Dibanding dulu ya. Dibanding dulu ya Mas Niko Dan ya. apa ya, pilihannya lebih banyak lah kalau jadi sales ya. Saya dulu ya
ya cuman jualan, penghasilan saya dari situ. Tapi setelah saya jadi entrepreneur, saya bisa milih bisnis apa yang mau saya jalankan ke depan. Dan yang pastinya bisa ngebantu teman-teman Salesforce lain juga ya Mas Ya, Niko. membuka lapangan kerja untuk teman-teman yang belum kerja di luar sana. Apalagi Mas Niko udah pernah di posisi tersebut, pasti Iya sih. lebih tahu ya Mas Niko Pengalaman struggle-nya. penting Mbak itu. Pengalaman penting ya Mas Niko. Menarik banget nih bahasan kita, luar biasa. Nah, selanjutnya Mas Niko nih, kan sebelumnya nih jadi Salesforce, kemudian jadi supervisor, hingga akhirnya memimpin yang lebih besar lagi nih, menjadi sebuah direktur, menjadi seorang direktur, maaf maksudnya. Siap. Itu kan berarti dari kerja seorang, perorangan, kerja sendiri, kemudian kerja dalam tim, dan sekarang memimpin perusahaan besar. Ini kan pasti ini orang-orangnya beda-beda ya Mas Niko, karakter-karakternya. Mungkin buat teman-teman nih yang saat ini memulai bisnis, punya tim kecil-kecilan nih, kan sifat-sifat setiap orang kan beda-beda Mas Niko. Ada gak Mas Niko tips-tips untuk apa ya, caranya untuk bisa dekat dengan tim-timnya, ataupun agar tim itu bisa makin klop dengan Mas Niko nih, dengan karakter yang berbeda-beda? Oh iya, sebenarnya ada 4 faktor ya. Kalau menurut saya untuk kita bisa mengelola SDM dengan karakter yang berbeda-beda. Yang pertama adalah kenali karakter diri kita sendiri dulu. Oh, jadi sebelum mengenalin orang? Iya, wajib itu. Karena dengan kita mengenali karakter diri kita sendiri, kita bisa mengenali karakter dari tim kita, orang lain, seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, kenali tim kita, karakter tim kita dengan membangun komunikasi yang baik ke teman-teman, sharing-sharing itu penting. Kemudian yang ketiga, selalu menanyakan apa sih yang menjadi kendala mereka, apa sih yang menjadi unek-unek mereka. Komunikasi makanya saya bilang itu penting. Kita sharing di sana tujuannya biar kita tahu sih apa yang menjadi unek-unek mereka. Kemudian yang keempat, saya sebagai leader, saya siap menerima kritik dari tim saya untuk pembelajaran saya ke depan. Artinya kalau saya dikritik seperti ini, artinya saya harus ke depan harus lebih baik lagi. Berarti penting banget untuk menerima kritik ya Mas Niko ya. Yes, betul Mbak. Karena ya dengan kritik tentunya kita bisa berubah ya Mas Menjadi Niko. lebih baik. Menjadi lebih baik. Jangan ada kritik kita malah benci sama orang yang ngekritik kita ya Mas. Iya betul, nggak boleh sih sebenarnya. Cukup menarik Mas Niko ya. Berarti selain harus mengenal orang lain yang di tim kita, tentunya kita harus mengenal diri kita sendiri juga ya. Iya betul, kenali diri sendiri dulu sebelum kita mengenali karakter orang lain. Makasih loh Mas Niko infonya. Mungkin itu juga Sama-sama. karena kan ya saat ini juga kan kita kan pasti ada di dalam tim, sebuah tim-tim ya. Iya. Mungkin biarin saya juga sama teman-teman ataupun teman-teman yang lagi penonton kita bisa lebih mengenal teman-temannya. Kayaknya tuh selain teman-teman nih Mas Niko, kayaknya Mas Niko sering banget nih ngomongin teman-temannya. Kayaknya teman-teman Mas Niko ini luar biasa sekali ya Mas Niko ya. Teman-teman saya, teman-teman saya tuh rata-rata ya banyak yang support saya. Saya terima kasih buat teman-teman. Berarti keberadaannya penting banget tuh Mas Niko. Keberadaan penting. Lingkungan tuh penting, Mbak. Iya benar. Menurut saya lingkungan yang negatif itu ya harus kita tinggalkan segera sih, gitu. Karena kalau kita kumpul dengan teman-teman yang lingkungannya memang negatif ya harus segera kita tinggalkan. Untuk menuju kesuksesan harus seperti itu. Kayak pepatah ya Mas Niko. Yes. Ada nila setitik rusak susu sebelah enggak. Ya betul. Ada yang rusak sedikit aja, satu kelompok tersebut bisa ikut rusak ya Mas. Bisa rusak semua. Berarti emang lingkungan ini salah satu faktor yang ngebuat Mas Niko bisa berani juga Iya betul. untuk mendirikan perusahaan. Nih Mas Niko, ngomong-ngomong mendirikan perusahaan, aku sempat dengar Mas Niko infonya. Apa Kan nih? kita sama-sama di Telkom ya Mas Niko ya. Iya. Aku sempat dengar nih beberapa dari teman-teman juga, katanya bahkan Mas Niko waktu pertama kali ngediriin perusahaannya, Mas Niko tuh nggak tahu, nggak ngerti gimana caranya ngediriin perusahaan. Bener nggak Mas Niko? Kalau itu, kalau jujur ya, iya dari awal kan saya memang mulai dari nol ya. Saya itu kan dulu freelancer. Saya dari Salesforce, saya belum tahu gimana buat perusahaan. Tapi kan dengan teknologi sekarang, saya rasa semua orang gampang lah nyari informasi. Saya waktu itu ya browsing, Mbak. Berarti Saya browsing cara buat perusahaan seperti apa. Kemudian yang kedua, saya tanya ke teman-teman saya yang udah buat perusahaan. Prosedurnya seperti apa itu sih. Oke. Berarti ini bisa jadi pembelajaran banget nih untuk teman-teman yang dengerin, untuk sobat-sobat Indie Talkers,
untuk sobat IndiHome juga bahwa nggak perlu takut ya Mas Niko untuk mulai dulu walaupun nggak tahu Ya, di jangan depannya ada pernah apa. takut gagal sih lebih tepatnya. Jangan pernah takut gagal ya Mas Niko. Nih, pertanyaan mungkin terakhir dari kita Mas Niko. Nanti selanjutnya akan kita lanjutkan pertanyaan dari para sobat dan juga Indie Talkers yang saat ini sedang nonton live kita ya. Siap. Nah, jadi kan Mas Niko nih udah mendirikan usaha. Tentunya sobat-sobat IndiHome di rumah, para Indie Talkers perlu tahu nih Mas Niko tips-tipsnya nih Mas Niko biar bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman yang mungkin mau mulai usaha ataupun mungkin yang belum punya usaha tapi ternyata udah tahu nih passionnya ada di entrepreneur. Nah, Begitu. tips Mas Niko nih untuk bersemangat mencapai cita-citanya ini sebagai entrepreneur ataupun yang ada di saat sekarang ini apa Mas Niko? Kalau menurut saya untuk khususnya anak-anak muda zaman sekarang ya, menurut saya yang paling penting itu teman-teman bisa memanfaatkan peluang apapun ya. Bukan cuma teman-teman harus jadi entrepreneur, itu enggak sebenarnya. Yang pertama, teman-teman itu yang paling penting adalah temukan passion teman-teman sendiri. Oke. Itu yang paling penting, karena Passion. menjadi entrepreneur itu nggak bisa dipaksa. Kamu harus jadi pembisnis. Kalau dia passionnya nggak di situ, memang kesukaannya nggak di situ, kita nggak bisa maksa. Benar, Itu temukan passion teman-teman masing-masing. Kemudian yang kedua, berani bermimpi. Mimpi. Ya, mimpi kan gratis toh. Iya Nggak- sih. nggak harus bayar ya. Benar-benar mimpi Berani nggak bayar. bermimpi. Aku suatu saat pengen menjadi entrepreneur. Aku pengen menjadi karyawan BUMN, pengen jadi PNS. Nggak apa-apa bermimpi seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, susun mimpimu itu menjadi sebuah rencana. Kalau menurut saya, jadi semuanya itu perlu direncanakan. Kesuksesan tuh nggak ada yang namanya tiba-tiba, semuanya ada rencananya. Terus yang terakhir menurut saya, komitmen itu penting. Komitmen dan konsisten atas apa yang sudah kamu rencanakan dari mimpimu itu tadi. Itu sih. Luar biasa Tips banget untuk tipsnya. anak-anak. Nih, soal komitmen dan konsisten nih Mas Niko. Ini yang susah Mas Niko sebenarnya Mas Niko. Kadang kita udah bikin rencana, udah mau ngejalanin, tahu-taunya nggak jadi, cuman tengah jalan atau bahkan belum dijalanin udah nggak jadi Mas Niko. Ya biasanya gitu sih. Iya kan, Ya Mas biasanya Niko? gitu memang. Saya pun pernah mengalaminya ya. Nggak ada yang, maksudnya dari saya pun pernah mengalami bahwa saya juga pernah menunda-nunda pekerjaan. Terus yang harusnya bisa diselesaikan sekarang dengan konsisten itu tak tunda-tunda. Kalau belum deadline, Iya, belum betul, dikerjain ya Mas. betul. Ih, saya lagi ngalamin itu Kayak sekarang. kita kuliah lah, tugas ya. Bener banget Mas Niko, kalau belum deadline belum semangat. Belum semangat itu sering ya dalam masalah mental sebenarnya itu, mental dari teman-teman masing-masing. Kalau memang dari saya pun pengennya konsisten terus, itu sih. Nah, tipsnya Mas Niko nih, yang penting tipsnya nih Mas Niko untuk konsisten, kira-kira menurut Mas Niko nih apa Mas Niko? Yang pertama ya, jangan pernah puas dengan hasilmu yang sekarang. Hmm. Itu sih. Karena gini, ini dari sisi saya, Iya, sisi iya, saya sebagai pembisnis, kalaupun omset saya sudah besar, hasil saya sudah baik, kalau saya sudah puas di sana, itu biasanya saya udah nggak konsisten lagi untuk mencapai yang lebih baik lagi. Oh. Jadi jangan pernah puas, selalu cari tahu aku harus lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu. Kemudian yang kedua, yang paling pasti semua orang pasti tahu, kerja keras itu penting. Oke. Itu. Kemudian yang ketiga, jangan gengsi. Gengsi. Kebanyakan anak-anak muda sekarang gengsi, mau melakukan sesuatu, mau bermimpi gengsi, mau konsisten dalam hal sesuatu gengsi. Itu hilangkan rasa gengsi, belajar untuk percaya diri, percaya pada diri sendiri. Itu Gak usah dengerin orang-orang lain ya Iya, Mas Niko, harus. yang komentar-komentar buruk. Kalau komentar baik ya tetap harus didengar ya Mas Niko. betul. Cuman yang kira-kira bikin kita minder itu lebih baik jangan dengerin ya Mas Niko. Iya, Biar betul, nggak betul. gengsi. Kemudian yang keempat itu kita harus sering-sering menambah relasi. Menambah relasi. Yes. Itu berarti salah satu cara konsisten juga Mas Niko. Ya, menambah relasi dengan relasi yang cukup, teman-teman kita di sekitar dengan support kita, terus itu kan kita bisa menjadi lebih
Nik kamu harus lebih konsisten untuk ini kan bisa menunjang kita juga, motivasi untuk diri kita sendiri. Oh, jadi dengan adanya relasi itu Yes. bisa makin semangat ya Mas Ya. Niko ya. Itu kemudian yang terakhir, jangan pernah menyerah sih untuk konsisten. Karena apa? Titik lemah manusia itu ada di menyerah sih sebenarnya. Banyak orang yang sering bilang, wah kita mengerjakan sesuatu nih, tapi belum sampai selesai, menyerah besok lagi aja. Itu Iya. seringnya kan gitu. Benar. Kebanyakan orang itu sih. Iya, baru setengah jalan udah merasa cukup ya Mas Udah Niko. cukup, besok lagi lah. gitu. Besok lagi Gitu. lah. Gitu. Itu kalau bisa ya dihilangkan sih rasa-rasa seperti itu. Rasa seperti itu. Berarti tips konsisten dari Mas Niko itu ya Mas Niko ya. Yes, betul seperti itu sih menurut saya ya. Bisa banget nih sobat Indihome untuk dipraktekkan, biarin lebih konsisten ngelakuin sesuatu biar bisa lebih mantep lagi nanti jalannya Mas Niko ya. Itu tips dari Mas Niko sendiri. Nah, selanjutnya untuk Indie Talkers dan juga sobat Indihome yang sedang mengikuti live kita pada saat ini, kita akan mulai nih menjawab Mas Niko pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang saat ini sedang menonton. Oke, siap. Jadi nggak satu arah aja Mas Niko podcast kali ini. Ada temannya para penonton. Para penonton. Oke, yang pertanyaan Mas Niko dari Momi Setia. Nih, Mas, bagaimana sih Mas Niko melihat pandangan orang-orang yang usianya masih muda, belum layak, dan menurut Mas Niko, menurut orang-orang ya, dia ini karena masih muda, belum layak jadi leader karena belum punya pengalaman. Nih Mas Niko kan masih muda nih Mas Niko. Menurut Mas Niko gimana? Kayak orang-orang mandang, oh kayak Mas Niko belum layak jadi leader, tapi nyatanya sekarang jadi leader gitu. Untuk tanggapan Mas Niko. Tanggapan saya untuk orang-orang yang belum layak menjadi leader. Mungkin karena usia sih Mas Niko maksudnya. Jadi kayak misalnya, oh masih muda nih kayaknya nggak pantas dia jadi pemimpin. Tanggapan Mas Niko, apakah usia menjadi pemimpin tuh hanya dibatasi oleh usia Mas Niko? Enggak sih, kalau menurut saya enggak sih. Tergantung dari masing-masing ya. Maksudnya usia muda mau tua mau muda, umurnya masih muda tapi dia sekarang umur dia misal nih saya umur 23 tahun. Menurut pandangan orang lain saya belum pantas menjadi leader. Nah, dari situ kalau saya menjadi orang yang dipandang seperti itu, dari saya akan lebih belajar dari pengalaman orang lain sih. Berarti harus tetap ya Mas Niko ya. Dan sering-sering yang paling penting ya belajar dari pengalaman orang lain. Yang kedua, sering membaca terkait dengan leadership ya. Berarti walaupun nggak punya pengalaman, kita bisa ngeliat Bisa, dulu sebenarnya. nih Mas Niko. Jadi nggak harus karena kita usia muda, jadi kita ragu untuk memimpin ya Iya. Mas Niko. Saya dulu jadi supervisor itu umur 19 tahun malah. Dan Salesforce saya hampir rata-rata ya di atas umur saya semua. Waktu itu saya pun ya belum siap. Cuman kan dari situ menurut saya ya, kalau dari sisi saya belajar ya udah saya harus menerima ini, saya jalani dulu biar saya tahu oh jadi leader itu ternyata seperti ini gitu. Karena kalau kita nggak mencoba ya gimana kita bisa tahu sih dia Pantes atau enggak? pantas atau enggak itu Iya. harus dicoba dulu sih. Oke. Jadi menurut saya semua orang bisa menjadi leader, tapi Tapi ya harus belajar dari pengalaman dulu, belajar menjadi leadership seperti apa. tetap pengalaman juga penting ya Mas Penting, Niko. penting. Karena ya kita ngemimpin orang-orang di bawah Memimpin kita. orang-orang, kita memimpin SDM ya lebih tepatnya. Berarti usia itu tidak melulu jadi patokan untuk menjadi leader ya Mas Niko ya. Betul Mbak. Kita juga bisa memimpin, bisa me-lead orang-orang yang lebih tua juga ya Mas Niko kalau memang kita mampu ya Mas Niko. Iya betul. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya Mas Niko dari gurit.id Mas Niko. Pertanyaannya adalah modal utama untuk bisa memutuskan apa yang kita sudah mampu untuk berbisnis sendiri itu atau belum itu apa Mas? Jadi kayak kita nih ngerasa udah mampu apa belum ya untuk berbisnis. Kira-kira itu modal utamanya apa Mas untuk memutuskan itu? Modal utama untuk Memutuskan apakah kita sudah mampu untuk berbisnis sendiri apa belum? ya kembali ke diri kita masing-masing ya. Lebih ke menurut saya ya modal itu tidak harus sendiri sih. Dan kita bisa memutuskan kita udah siap berbisnis atau belum itu
tergantung mental kita masing-masing. Lebih ke mental ya Mas. Biasanya kan gini, kasus-kasus yang terjadi di luar teman-teman saya, lebih tepatnya mereka itu biasanya bingung terkait, wah aku mau berbisnis nih, tapi aku belum punya modal. Modal itu kan memang bisnis itu pasti butuh modal. Pasti. Cuman dari kita sendiri bisnis itu tidak harus modal sendiri. Kita kan membuat bisnis itu kan bisa dengan relasi teman-teman kita ya, dengan teman-teman. Contoh saya lah, saya di perusahaan saya itu saya nggak sendiri. Saya punya tim di perusahaan, di mana di situ kita membangun perusahaan bareng, modalnya juga bareng-bareng gitu sih. Bersama tim ya. Tapi kalau teman-teman mampu untuk, misal teman-teman punya modal dan dia siap untuk bisnis, ya malah bagus. Ini pertanyaan dari saya sih Mas Niko, saya cukup curious ya. Kan kadang itu orang-orang takut Mas Niko bisnis sama teman-temannya, takut nanti ribut, ujung-ujung Mas Niko takut nggak? Itu pernah tak alami sih. Oh pernah? Ya, maksudnya gini ya. Apa ya, teman itu kan kita nggak tahu ya nanti dia perubahannya seperti apa. Tapi dalam hal bisnis itu biasanya mesti terjadi. Dan hal itu Case sebenarnya kita seperti perselisihan dengan teman kita, kemudian teman kita akhirnya keluar membuka usaha sendiri, menjadi pesaing kita. Ya sudah biasa dalam hal bisnis. Tapi hal itu perlu untuk ditakutkan nggak Mas Niko untuk memulai sebuah usaha ya? Kita mau bisnis buat sama teman-teman nih, kayak belum mulai kita udah takut dulu, nanti ribut nggak ya? Enggak sih. Nggak perlu ya Mas Niko. Karena kalau udah gini ya, kita udah mantep nih, aku menjadi entrepreneur ya harus udah memikirkan ini sejak awal menurut saya. Kalau mentalnya teman-teman itu nggak kuat untuk menerima case-case masalah seperti itu, ya berarti belum siap. Belum siap ya Mas Niko. Karena resiko paling gampang itu kan tidak mengambil resiko. Iya. Kita maksudnya paling gampang lah, nggak usah ngambil resiko, ya kita jadi karyawan aja lah. Tapi akhirnya nggak maju-maju Mas Niko karena nggak berani ngambil resiko tersebut kan ya Mas Niko. Masing-masing ya pilihan itu ya teman-teman. Di dunia entrepreneur kan pasti ada case-case seperti itu. Jadi di dunia kerja semuanya seperti itu sih menurut saya. Nah nih Mas Niko, pertanyaan selanjutnya Mas Niko dari It's Nita 26. Nih, Mas Niko ini dari ketika menjalankan perusahaan ini ya, Mas Niko ini udah ngalamin kendala atau tantangan yang terbesar ini apa sih Mas Niko? Selama hampir mau 2 tahun ya Mas Niko menjalani ini. Kira-kira selama hampir mau 2 tahun ini yang menurut Mas Niko paling berat, paling besar? Menurut saya mengelola SDM pertama. Mengelola SDM. Ya, jujur saya mengelola SDM, mengelola tim itu menurut saya nggak mudah ya. Itu yang saya alami. Kemudian hal yang terbesar juga ketika penghasilan kita, pendapatan perusahaan itu turun. Nah itu yang menjadi kadang dari mental saya sendiri kadang masih waduh kok turun. Tapi dari sisi saya kadang sadar, oh yo menurut saya inilah bisnis gitu. Itu terus kemudian waktu itu saya berpikir bahwa yo inilah bisnis, di saat kita turun yo itu hal yang biasa. Kalau bisnis naik terus, semua orang pasti bisnis kok saya. Benar. Ya toh. Setuju. Tidak akan ada yang jadi karyawan. Benar. Kalau bisnis itu pasti untung ya, wah semua orang pasti bisnis. Kadang kan orang-orang yang takut untuk berbisnis yang akhirnya jadi karyawan ini kan kayak ya aku mau hidup dalam kepastian ya Mas Niko. Iya betul. Kendala yang saya alami itu sih pengelolaan SDM itu sih yang paling. Terus kemudian bisnis saya ini kan juga lebih ke pengelolaan itu ya, sumber daya manusia juga sumber daya manusia ya. Jadi kadang keluar masuk karyawan itu ya menurut saya juga wajar di perusahaan saya. Berarti emang kendala terbesar saat ini adalah memang untuk mengelola SDM tersebut. Harus menurut saya harus pintar-pintar kita mengelola tim, harus pintar-pintar kita mengelola SDM dari teman-teman tim kita. Itu sih kalau kendala saya seperti itu, kendala di perusahaan saya. Oke, ini kan kendala di perusahaan Mas Niko. Nah, selanjutnya dari Mbak Emma Lorenza nih Mas Niko. Pertanyaannya adalah kalau tadi di perusahaan, kalau di hidup Mas Niko sendiri Mas Niko, kira-kira titik yang paling berat yang pernah Mas
Niko alami sampai selama menjadi CEO ini apa Mas Niko? Titik terberatnya? Titik terberat tuh saya ya titik terendah dalam hidup ya. Iya boleh Lebih boleh tepatnya boleh ya. boleh titik terendah dalam hidup. Titik terendah dalam hidup ya itu sih, saya pernah sebelum saya jadi CEO ya, saya itu dulu Salesforce ngekos, dan titik terendahnya saya pernah nggak punya uang, nggak bisa makan, itu titik terendah saya. Terus yang kedua titik terendahnya ada lagi sih, kehilangan kedua orang tua, itu titik terendah menurut saya. Iya rendah bang itu. Karena apa ya, itu kan biasanya orang tua itu yang biasa menyupport kita kan. Benar. Kalau udah dari saya sendiri udah kehilangan kedua orang tua, wah itu kayak apa ya, wah aku butuh support. Terkadang saya masih ada rasa itu, meskipun saya sekarang udah mengelola perusahaan, tapi terkadang di saat saya sendiri itu sih masih ingat gitu, wah kok ketika teman-teman saya masih punya orang tua, mereka masih disupport, ditelepon, disemangatin. Jadi saya kadang masih iri menurut saya, kok aku gak ada yang telepon ya, gitu sih. Itu sih ya. Dari saya gak ada yang telepon, itu sih berat banget ya Mas. Ini terendah saya tuh dalam hidup saya tuh. Saya nggak bisa ngalamin sih Mas Niko kalau saya Nggak bisa makan. Waktu kehilangan kedua orang tua menurut saya itu, kalau saya itu lengah ya, saya lengah dan lingkungan saya tidak baik, mungkin saya akan terjerumus ke hal yang negatif menurut saya. Untungnya lingkungan Mas Niko betul. sangat mendukung. Banyak orang-orang yang membantu saya waktu saya di titik terendah. Banyak orang-orang yang mensupport saya, memberikan motivasi bahwa kamu bisa menjadi lebih baik dan lain-lain seperti itu. Syukur banget ya Mas Niko ya punya teman-teman yang sangat suportif ya Mas Niko ya, punya lingkungan yang sangat suportif. Nah, lanjut Mas Niko. Nih dari Monik .4U nih Mas Niko. Jadi apakah semua orang nih cocok Mas Niko jadi entrepreneurship Mas Niko? Kayak terus tuh gimana mental bisnis yang harus dimiliki agar bisa tetap bertahan dan sukses jadi pengusaha Mas Niko? Semua orang cocok jadi entrepreneur enggak? Sesuai passion sih menurut saya. Sesuai passion ya Mas Ya, Niko? saya nggak bisa memaksakan bahwa semua orang harus jadi entrepreneur dan pasti untung. Enggak, Iya. saya nggak bisa mas dengan itu. Passion masing-masing sih. Kemudian mental yang harus dibangun dalam berbisnis ya paling penting itu sih. Kerja keras itu udah pasti, jangan menyerah itu udah pasti, itu kata umum ya. Terus kita harus siap dengan kegagalan. Kalaupun gagal itu adalah awal dari kita tahu bahwa itu menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Kalau menurut saya di dunia bisnis itu tidak ada yang namanya kegagalan sih. Yang ada hanyalah peluang menurut saya. Peluang, berarti kegagalan juga itu peluangnya Mas Niko? Iya, peluang kita untuk menjadi lebih baik. Peluang kita untuk dengan aku misal saya berbisnis bisnis A gitu, bisnis makanan. Ternyata saya gagal, saya harus jangan berhenti di situ menurut saya. Jangan kita berhenti, wah aku gagal menjadi pembisnis makanan. Saya harus bisa melihat peluang yang lain di mana saya harus mencobanya. Terus mental itu yang harus dibangun, mental jangan menyerah, terus jangan takut gagal, itu penting. Jadi peluang introspeksi diri juga ya Mas Yes, Niko? betul Pak. Ini Mas Niko sampai akhirnya menjadi CEO muda ya Mas Niko ya? Masih muda kan? Ya masih muda, masih mahasiswa. Muda lah, masih mahasiswa. Siapa sih Mas Niko yang jadi penginspirasi Mas Niko sampai menjadi untuk bisa memulai bisnis ini? Ada yang menginspirasi nggak sih Mas Niko? Inspirasi saya ada sih. Siapa Mas Niko? Bisa. Apakah orang terkenal? Apakah bukan orang terkenal? Enggak sih, Oh enggak, enggak orang terkenal. bukan orang terkenal. Saya nggak bisa sebut namanya sih, tapi beliau itu sosok pengganti ayah buat saya. Yaitu wah, segala ilmu saya diberikan, terus support pun saya juga disupport, kamu harus gini. Meskipun awal-awal dulu saya sering saya berbuat kesalahan tuh sering. Sebelum seperti ini saya buat kesalahan, dimarahi, sudah biasa. Dan itu yang membuat sosok itu yang membuat saya
membuat bisnis ini sebenarnya itu sih beliau, karena beliau sangat berjasa dalam hidup saya. Berarti Waktu saya di titik terendah pun beliau juga mensupport saya, luar biasa ya Mas Niko. membangun saya yang awalnya Niko seorang sales anak nakal. Jujur saya nakal loh Mbak dulu, saya nakal mahasiswa nggak lulus ya itu. Tapi kan sekarang jadi CEO Mas. Iya dulu itu bener gitu. Jadi saya tuh apa ya? Itu sih beliau support saya itu. Luar biasa ya sosok Beliau ingin membuktikan kalau kamu tuh sebenarnya bisa gitu loh. Meskipun kamu sekarang nggak punya apa-apa, kamu mulai dari nol, kamu nggak punya privilege, tapi kamu bisa. Dan sosok inilah yang menginspirasi Yes, Mas Niko ya betul. Mas Niko hingga menjadi Mas Niko yang sekarang ini ya Mas Niko ya. Oke, selanjutnya Mas Niko. Menurut Mas Niko sendiri, arti kesuksesan itu apa Mas? Dan juga bagaimana sih cara kita menggali keunikan diri sendiri untuk menjadi personal branding ketika kita memulai usaha? Ini dulu deh Mas, kesuksesan itu sendiri apa menurut Mas Niko? Kesuksesan itu sendiri. kesuksesan itu menurut saya kebahagiaan sih ya. Kebahagiaan. Ya. Paling penting itu sih. Yang Karena gini, sukses itu kan nggak harus apa ya, kaya. yo kita saya nggak anu lah, nggak bisa Mengukur. menutupi itu ya. Semua orang pasti ingin menghasilkan dana, menghasilkan uang, itu udah pasti. Cuman Tujuan kita punya uang itu sendiri biar bahagia ya Mas dan ya. melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan itu harus happy. Gak hanya uang aja, ketika kita ngelakuin suatu pekerjaan dengan senang juga itu udah sukses ya Mas Niko ya. Ya tapi bukan berarti uang juga nggak penting sih. Iya, Itu sih. uang tetap penting ya Mas Niko Karena ya. pernah loh ada pepatah yang mengatakan kepada saya, kalau saya bilang kan waktu itu kan yo saya masih polos ya. Kalau saya bilang uang bukanlah segalanya gitu. Tapi segalanya harus ada uangnya. Iya betul. Pastikan kamu sudah punya uang sebelum kamu bicara seperti itu. Pokoknya aku langsung waduh. Waduh, berarti tapi yang paling penting selain uang adalah Mas Niko bahagia dulu ya Mas Niko. Ya, Itu udah sih. sukses. Bahagia dalam menjalankan teman-teman passionnya di apa sih seperti itu, menjalankan apa yang menjadi keinginan. Kalau punya uang Sukses. tertekan juga gak sukses ya Mas ya. Nggak sukses, nggak bahagia menurut saya ya. Percuma kamu menjalankan suatu, misal nih Mbak Indah Iya, dipaksa orang tua untuk menjadi entrepreneur, tapi Mbak Indah tidak bahagia, iya. tidak sesuai passion, ya berarti tidak sukses. Berarti gak sukses ya Mas Niko. Ini ya, Yang penting juga harus bahagia selain tentunya uang ya Mas Niko ya. ya uang pasti penting. Pertanyaan dari sobat yang sama ya Mas Niko ya. Nah, kalau keunikan sendiri ya Mas Niko yang kira-kira bisa menjadi personal branding, kira-kira jadi pengenalan diri sendiri ya Mas Niko, jadi branding kita sendiri. Itu kira-kira gimana sih Mas Niko cara kita menggali keunikan diri kita? Dari keunikan diri kita, Mas Niko punya sesuatu yang unik nggak? sesuatu yang unik, apa ya, personal branding itu lebih ke kita menjalankan usaha itu ya jangan sampai image kita buruk sih. Berarti Personal harus jaga image ya Mas Niko ya. branding. Ya itu sih menurut saya. Caranya Mas Niko untuk menjaga image menurut Mas Niko, apakah dengan selalu berperilaku baik? Ya berperilaku baik penting. Penting ya Mas Penting. Niko. Dalam personal branding itu kan kita harus menjaga image kita. Kalau misal saya saya udah jadi CEO ya enggak mungkin saya berperilaku yang buruk dengan partner perusahaan saya. Misal saya bekerjasama sama Telkom nih, saya berperilaku buruk dengan Telkom nggak mungkin. Itu Bisa dicoret, bisa nggak jadi lagi ya Mas Niko. jadi mitra lagi ya. Bisa nggak jadi mitra lagi ya Mas Niko. Berarti harus sama-sama jaga nama baik ya Mas Niko. Ya, betul. Terima kasih Mas Niko untuk tipsnya nih. Nah selanjutnya nih Mas Niko, nih tadi kan Mas Niko udah ngejelasin ya Mas Niko mengenai kritik dan saran dari teman-teman juga ketika ada menangani sumber daya Mas Niko nih. Terus nih Mas Niko ada dari W_Rahmi94 nanya Mas Niko,
Gimana sih cara Mas Niko untuk mengatasi atau menjelaskan kepada bawahan kalau misalnya bawahan tersebut ada yang nggak suka dengan cara pemimpinan Mas Niko di dalam tim misalnya? Cara menjelaskan ke tim yang memang dia seorang yang nggak cocok dengan keputusan kita berarti ya? Atau mungkin orang ya bisa seperti itu Mas Niko Pendekatan secara personal. secara personal. Ya, jadi pernah nih ada case, saya udah pernah ngalamin juga sih. Jadi di tim itu memang ada beberapa tim saya yang terkadang ketika saya memutuskan kita harus seperti ini, kadang ada yang nggak cocok kan, nggak cocok. Akhirnya biasanya mereka ada yang nggak niat kerjanya karena mereka aku nggak cocok sama pendapat beliau seperti itu. Nah itu kalau saya sebagai leader biasanya kalau saya pendekatan personal, saya sharing ke beliau, ke tim saya sebenarnya ada kendala apa, terus sebenarnya pendapatmu seperti apa, solusikan lah. Iya. Nggak sukanya kenapa? Kalau menurut saya nggak, ya masalah itu pasti ada ya, Iya. masalah itu pasti ada di internal perusahaan. Oke. Cuman yang paling penting kita jangan terlalu lama berpikir di masalah. Kita harus segera memikirkan kalau masalahnya A, kita harus memikirkan solusinya B. Langsung berpikir ke solusi gitu tepatnya. Kalau ada masalah seperti itu internal, kita harus memikirkan solusinya, diajak sharing, disolusikan, terus sharing itu paling penting sih. Pendekatan personal. Jadi nggak menyelesaikannya sendiri ya Mas Niko. Iya. Tetap dengan kalau memang ada yang nggak suka ya ngomong. Aku kenapa nggak sukanya di aku kenapa? Ya harus gitu, harus membangun komunikasi yang baik dengan tim ya. Komunikasi ya Mas ya, penting banget sih. Makanya itu dari awal tadi saya udah bilang bahwa untuk mengelola tim itu kan nggak mudah, tapi bisa disolusikan dengan cara kita membangun komunikasi yang baik kepada tim kita. Jadi kita kan tahu unek-uneknya apa dari mereka. Terus, Luar biasa, komunikasi ya Mas Niko yang Yes. paling penting berarti. Nah, selain itu Mas Niko, terakhir nih Mas Niko, karena waktunya juga sudah hampir 1 jam nih Mas Niko. Pertanyaan penutup nih Mas Niko, dari Ruth Anjang sana. Gimana sih Mas Niko, cara Mas Niko untuk menumbuhkan habit kerja keras? Kan Mas Niko cukup kerja keras ya. 1,5 tahun jadi sales, 1 tahun jadi supervisor, kemudian jadi memimpin sebuah perusahaan. Itu kan kayaknya tahun-tahun tanpa berhenti bekerja ya Mas Niko. betul. Habit untuk agar terus kerja keras nih Mas Niko dan tidak gampang menyerah saat ada masalah dan tantangannya apa sih Mas Niko? Evaluasi. Evaluasi. Lebih ke evaluasi bulanan dari tim saya itu gini. Saya selalu menjelaskan ke tim bahwa oke lah, kita semua ingin perusahaan itu pendapatannya besar. Tapi saya selalu bilang ke tim saya, jangan terlalu mengkhawatirkan terkait pendapatan. Tetapi kalau teman-teman kerja keras, pasti pendapatan juga akan naik berbanding lurus. Terus makanya itu dari program saya, program perusahaan saya, untuk menanamkan habit teman-teman bisa tetap bekerja keras, pantang menyerah. Yang pertama adalah yaitu kita sering-sering evaluasi bulanan. Jadi misal bulan Januari ini Iya. kita ada case apa, masalah apa, kemudian solusinya seperti apa, untuk menaikkan pendapatan itu seperti apa. Itu sih evaluasi bulanan itu penting. Evaluasi. Selain bulanan, harian juga penting, mingguan, Berarti selalu untuk mengevaluasi ya Mas. evaluasi hasil kinerja ya. Biarin kita tetap lebih semangat lagi ke depannya Iya. Mas Niko. Ya. Dan juga motivasi ke teman-teman. Kalaupun teman-teman motivasi itu bukan cuma motivasi kita ngomong aja, tapi kalau dari saya sendiri biasanya kita sebulan sekali itu mengadakan acara di mana kita istilahnya makan-makan lah, makan-makan di situ untuk menghargai, apresiasi ke teman-teman bahwa sebulan ini teman-teman udah bekerja, udah kerja keras. Itu sih yang paling penting, kita memberikan support ke teman-teman berupa seperti itu, kumpul-kumpul, ngopi bareng, ngobrol, makan-makan. Berarti Itu kok salah satunya. evaluasi Evaluasi, dan juga apresiasi ya Mas. apresiasi itu penting. Penting ya. Reward kita harus berikan yang untuk pekerja yang memang dia bekerja udah sangat baik, berprestasi, why not? Biar dia tahu sendiri dikasih kalau dia reward. sudah baik dan Yes, harus betul. lebih baik lagi ya Mas Niko. Dengan kita memberikan apresiasi kan mereka pasti termotivasi. Iya. Wah, dari perusahaan sudah menghargai kinerja saya. Luar biasa. Luar biasa sekali Sobat IndiHome, Sobat Indie Talkers.
yang sedang menonton baik live maupun podcast kita pada kali ini. Mas Niko, terima kasih banyak Mas Niko. Ya, sama-sama Mbak. Luar biasa banget dari kita ngobrol Mas Niko dalam waktu live ini ya. Kalau live ini dalam waktu kurang lebih hampir mau 1 jam. Banyak banget pembelajaran yang bisa diambil dari Mas Niko. Yang tentunya harapannya para Indie Talkers dan juga Sobat Indie Home yang sedang mendengarkan ini ataupun sedang menonton ini bisa lebih termotivasi lagi, bisa menginspirasi juga untuk Sobat Indie Home Amin. untuk semakin lebih baik, mungkin untuk menjalankan pekerjaannya agar bisa sesuai passion, sesuai Mas Niko tadi. Yes, betul. Iya, bener banget. Dari Mas Niko banyak banget, mulai dari tips-tipsnya yang udah Mas Niko berikan, cara konsisten, cara menggapai impiannya, kemudian tips-tips yang tadi juga ditanyakan oleh para sobat IndieHome yang ada di rumah, jalan ataupun dimanapun berada. Terima kasih Mas Niko atas Sama-sama, kesempatannya. Mbak Ida. Ya, sama-sama. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tentunya pembicaraan yang berbeda ya Mas Niko ya. Siap. Tentunya banyak banget kisah inspiratif dari Mas Niko ini ya, Ya. ke depannya. Terima kasih Mas Niko. Sama-sama. Dan juga sobat IndieHome yang menonton tayangan kali ini. Terima kasih atas atensinya dari kalian semua karena telah menonton live kali ini. Untuk ini kita akhiri podcast pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dadah. See you. See you. See you.